Kisah ini bermula di sebuah desa, tempat tinggal seorang ustadz bernama Ahmad yang hidup sederhana bersama istrinya, Sri, dan kedua putrinya, Naila dan Yasmin. Ahmad adalah sosok yang teguh pendirian. Ia selalu mengajarkan keluarganya untuk selalu bersyukur. Dalam dakwahnya, Ahmad sering mengingatkan jemaat tentang dahsyatnya tipu daya setan yang bersumpah akan menyesatkan manusia dari segala arah hingga hari kiamat. Keteguhan iman Ahmad diuji ketika ia berhasil meruqyah seorang gadis bernama Rani. Namun ia menolak mentah-mentah uang pemberian orang tua Rani karena enggan memperjual belian ayat-ayat Allah. Masalah mulai muncul ketika Naila, putri sulungnya, tidak sengaja merusak ponsel milik teman sekolahnya yaitu Sinta. Di saat yang sama, Yasmin juga menunggak biaya sekolah. Sri yang merasa terdesak secara ekonomi mulai goyah imannya dan merasa bahwa prinsip suaminya justru menyulitkan keluarga. Di tengah himpitan itu, seorang pria kaya bernama Pak Timur datang meminta bantuan Ahmad untuk meruqyah putrinya Ratna yang kerasukan hebat. Ahmad berhasil menolong Ratna, namun ia kembali menolak uang dalam jumlah besar dari Pak Timur. Putusan ini membuat Sri sangat kecewa dan marah karena ia merasa uang tersebut adalah jawaban atas doa-doa mereka. Setan memanfaatkan kegoyahan iman Sri. Suatu malam, sosok yang menyerupai Ratna datang ke rumah dan memberikan sekantong uang kepada Sri. Tanpa sepengetahuan Ahmad, Sri menerima uang tersebut dan berbohong kepada suaminya bahwa itu berasal dari hasil dagangannya. Namun uang tersebut sebenarnya adalah uang tumbal dari praktik pesugihan keluarga Pak Timur. Sejak uang haram itu masuk ke rumah, suasana pun berubah. Ahmad kehilangan kemampuan ruqyahnya karena doa-doanya tidak lagi mustajab. Sementara anak-anaknya mulai terpengaruh bisikan setan. Perubahan drastis terjadi pada Naila. Ia yang semula alim tiba-tiba berubah menjadi liar, berdandan seksi dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas hingga hamidun dengan kekasihnya Farhan. Yasmin pun mulai malas beribadah dan sering mengalami mimpi buruk. Puncak tragedi terjadi ketika Ahmad mengetahui bahwa keluarga Pak Timur tewas mengenaskan dan orang yang membawa Pak Timur ke rumah Ahmad mengungkapkan bahwa mereka semua adalah korban pesugihan. Ahmad menyadari bahwa uang yang diterima istrinya adalah bagian dari skema kelicikan setan untuk menghancurkan keluarganya. Malam yang mengerikan tiba ketika Sri kerasukan hebat dan kehilangan kendali. Dalam kondisi tidak sadar, Sri menyerang anak-anaknya hingga Naila tewas secara mengenaskan. Ahmad yang baru pulang dan melihat kekacauan tersebut berusaha menghentikan istrinya. Namun Ahmad justru secara tidak sengaja membunuh istrinya sendiri saat mencoba melumpuhkannya. Tangis Ahmad pecah menyadari ia telah kehilangan istri dan anaknya sekaligus akibat tipu daya setan yang mematikan. Ahmad dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kematian istrinya. Saat Yasmin menjenguknya di penjara, Ahmad hanya bisa berpesan agar putrinya ini tetap mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebuah kenyataan pahit terungkap bahwa setan yang menghancurkan keluarganya kini bersemayam di tubuh Yasmin, menandakan bahwa godaan dan teror setan tidak akan pernah berhenti selama manusia masih memiliki celah dalam iman mereka.